Ada fight yang sudah mulai terjadi. Onyx kali ini akan sedikit memantau pergerakan rotasi dari Bigetron. Bahkan Microboy sudah mulai knock, masih berada di balik Dacia, masih punya satu cover. Tapi kalau misalkan ada tim lain di sekitar mereka, ini bakal bahaya banget. Smoke setup sudah mulai dikeluarkan. Ryzen membuka jalan untuk menyelamatkan Microboy. Sudah mulai ada misi penyelamatan di tim Bigetron. Tapi satu tembakan dari Karnya connect langsung Dranix yang diincar oleh Luxi. Betul, langsung ke knock dan langsung ter-take down. Kali ini bakal lihat ini pergerakan dari semua tim juga. Tampaknya sudah mulai berdempetan dengan tim-tim lain dan mulai harus mengontrol area mereka. Oke, Zuxi juga sudah mulai memantau pergerakan dari beberapa kompon yang ada di sekitar mereka. Menuju ke bagian lower ground, menuju ke bagian villa. Bahkan dari Ken, mobilnya sudah mulai meledak dan dia sudah mulai tersungkur. Lemparan granat dengan mode FPP langsung dilemparkan saja menuju ke arah player dari tim Onyx ini. Iya, kita bakal lihat lemparan bom hampir berubahkan lawannya. Tapi kita bakal lihat dari seorang victim Fajar bakal tabrakan dengan tim TP. Tim yang barusan chicken, akankah mereka perang? Dua sudah ke knock ini bakal trading terus dan victim tidak kehilangan satu player pun. Betul, bahkan akan di sandwich, akan digunting dari dua sisi. Sedikit kebingungan dan hampir saja mendapatkan satu di sebelah kanan, namun backup dari bagian belakang sukses. The Pillars habis chicken, terbitlah Tusun. Tusun kembali dari rumus yang berjalan sepanjang regular season dan sepanjang eksistensi PUBG Mobile. Kembali terulang kali ini ya. Ini baru agak mulai naik tempo permainannya. Tapi apakah akan stabil dengan tempo seperti ini atau akan mulai menurun lagi dengan gameplay yang pasif? Kalau gue boleh milih ya, gue mau gaspolin sih. Gaspolin aja lah ya. Semua tim kayak udah nggak boleh stay di rumah, rotasi semuanya. Nah bener, bakal langsung digas dari sisi yang lain. Casey yang sudah mulai memotong pergerakan dari Boom Esports kali ini harus segera menuju ke bagian atas, tapi balik lagi lower ground dan high ground. Keuntungan Vision yang lebih diuntungkan oleh tim yang ada di bagian high ground. Betul, ini fight yang penting banget ya. Mengit kalau Aura menang, ini bisa mengejar ataupun memperjauh poin dengan Boom. Betul, dan Boom akan semakin sulit untuk mengejar poin ke arah Airwolf. Betul. Jadi kita bakal lihat dia dari tim Aura, tampaknya setelah mereka menok Fokker, mereka tidak bisa untuk fight lagi. Mereka bakal coba untuk menghalangi jalur Boom menuju ke arah safe zone-nya. Betul, tuh daerah coal mine ya. Berarti di atasnya Mon Kresnik. Di atas Mon Kresnik. Di atas Mon Kresnik. Dan tinggal menunggu sih sebenarnya pergerakan circle keempatnya nanti bakal ke arah mana. Karena balik lagi bantingan circle-nya akan lumayan dari segi diameter. Untuk circle-circle yang akan muncul di circle 4, 5, 6 dan seterusnya. Keempat kelima baru kecil pas. Iya, 4 ke 5 baru kecil. Ini diameternya nggak terlalu besar berarti. Ya ngecil-ngecil dikit lah ya. Ya. Wah, Lovre bakal dapat kontestan baru nih. Ada Siren. Ini dua tim yang gue prediksi bakal jadi underdog di grand final dan terbukti banget. Ini dua tim yang powerful banget permainan mereka. Lovre tiba-tiba gaspol terus tanpa adanya underperform sama sekali. Betul, dan mereka menunjukkan bahwa mereka adalah tim yang sangat agresif dan bisa mempermainkan gaya tersebut di grand final pastinya. Yap. Ini yang harus ditunggu-tunggu nih. Siapa dua tim yang akan nanti nemenin BTR di C-Finals? Betul, tampaknya kita bakal dari seorang Audrey melihat renderan mobil di kejauhannya. Oke. Melihat ada mobil yang render dan mungkin akan coba tapping-tapping ataupun tembak. Harusnya itu Aura tadi yang dilihat. Aura ataupun Boom tadi. Dan circle-nya menuju ke Mon Kresnik. Ya, ngedonat lagi. Mon Kresnik. Tapi nggak terlalu ngedonat sih. Ini lebih mental ke atas nggak sih? Ke utara dikit lah. Terdikit lah ya. Ke utara dikit lah. Karena balik lagi diameternya belum terlalu besar bantingannya. Nih, habis circle ini nih. 4 ke 5 nih. 5 yang bantingannya bisa langsung ngecil banget. Apalagi kalau ngecilnya itu ke utara lagi. Perang lagi dah. Yang diuntungin tuh Siren Lovre yang udah masuk ke bagian atas dari Mon Kresniknya. Iya, Siren Lovre. Ataupun tim-tim di sekitar area tersebut ya. Tapi kita bakal lihat dulu nanti kita bakal membiarkan zona kelima ngebentuk sendiri ya. Kita tidak mau mengatur zona kemana. Betul, karena zona tidak bisa disetting. Zona tidak bisa disetting, jadi kita biarkan saja komputer yang mengatur. Badru yang sudah mulai terkikis darahnya. Itu dia kenok harusnya, bleeding out ya. Badru kenok ini. Di mana Martin yang paling dekat dengan posisi dia tadi di-push. Dia mau clear. Aura mau meng-clear ujung-ujung zona dan memastikan mereka punya compound yang enak. Tapi Voldemort mencuri kill ya. Di steal kill. Ditembak. Di steal kill sama RRQ yang ada di bagian belakang dari kompon tersebut. Tapi kayaknya fight-nya bakal terus berlanjut antara Aura dan juga tim Alter Ego. Through the smoke. Belum berhasil mendapatkan apapun dan akan langsung mengontrol bagian rumah yang ditinggalkan sama Badru tadi. Berada di bagian seberang Martin seorang diri aja dan hanya ada Crispy Car. Hanya ada Crispy Car plus 2 player lainnya terpisah di bagian high ground. Di high ground kali ini ya, mereka mengambil bagian belakang dari rumahnya mereka. Dan tampaknya dari posisi tim Alter Ego cukup terbuka juga dari posisi RRQ. Ini kejepit nggak sih hitungannya? Dari AE dan juga RRQ. Ini saling ngejepit kali ini. Yap, dan Rick Fim, scope 6 ini ya. Scope 6, bentar, 8, 6 apa 8 itu ya? Gak kelihatan, itu harusnya 6 sih. Dia mau pindahin mobil 6. Dia mau pindahin mobil tapi agak ragu dikit bakal tembakin kah ini enggak. Bakal di hold terlebih dahulu, spray down kembali dilakukan. Tapi mobil yang mulai berasap. Itu berapa hit doang Flo, udah berasap. Kenapa ya? Kalau atau jangan Crispy udah ketembak tadi? Kayaknya lumayan sekarat deh Crispy. Harusnya ya, karena kita nggak ngelihat status armor dari mobilnya kan tadi. Saya harusnya nggak mungkin segitu cepatnya turun nggak sih? Itu tadi cuma 2 peluru cuy. 2 peluru langsung berasap sih. Wah,
Legit juga. Boleh, Tes nyawa cuy, boleh uji nyali. ganti mobil sih boleh. Mendingan gua jalan di dalam smoke anjrit. Tapi kita bakal nih lock 3 arah ya. Segitiga peperangan mulai terjadi, tapi ternyata nggak cuma segitiga, tapi ada peperangan langsung 4 lawan 4 antara Geek dan juga tim Victim. Victim lagi on fire banget, lapar banget bakal coba maju ke arah tim Geek. Bubu akan dapetin satu, tapi langsung tradingan juga. Mort langsung melakukan healing sebelum dia bakal lanjut fight, tapi Victim kehilangan 2 player mereka. Akankah Geek nge-push dengan 3 player yang masih bertahan? Ya, Geek lagi mencari temponya terlebih dahulu, tapi sepertinya 2 pemain mereka bakal bergerak langsung melewati daerah broken wall-nya. Mort dan juga Thomas bergerak secara beriringan untuk menyelamatkan Bubu, sementara Datmos berada di bagian sebelah kanan. Akan segera ada sambutan dari seorang Fajar, dan Fajar cukup low HP, tapi dia masih bisa memenangkan fight-nya. Namun Datmos di bagian kanan juga berhasil diamankan. Ini menjadi mimpi buruk, hanya menyisakan Thomas di bagian dalam dari rumahnya, masih menunggu timing. Fajar masih ada di bagian luar dan masih bisa melakukan healing. Akan ada push dari sisi jendela yang lainnya. Geek Fam tereliminasi di urutan ke-15. Betul, dengan bawa hanya 1 kill pada game kali ini. Kita bakal kayaknya di lanjutan rotasi dari semua tim. Harusnya mulai menuju ke arah Mount Kresik lagi ya. Karena circle kelimanya ke Mount Kresik. Utara, seperti dugaan lu tadi ya. Yap, ini kalau lo perhatiin ya, circle-nya tuh ke utara, ke utara, ke utara terus. Wah, Barbar Gaming is real my friend. Disamperin, dihajar, dan dipulangkan. Tapi ada beberapa tembak-tembakan lontarkan juga oleh tim-tim lain, dan Morph perlu berhati-hati. Jangan sampai overpick ya. Betul, tapi sepertinya dari No Mercy dia masih penasaran untuk melihat arah mobil yang terdengar di headsetnya dia. Betul. Antara ke kanan atau tetap menuju ke bagian atas. Nggak boleh lengah sih, di atas ada Okiozora tuh, di Tapi bagian tebingnya. settingan lu enak sih pas kali ini zonanya. Settingan gua Iya, kah? enak sih. Oke. Bikin rusuh sih. Kalau gue setting makin rusuh lagi, kayaknya gue pengen ke kiri utara atas deh. Open field. Boleh. Open field. Gue setuju. Open field. Kita lihat ya, apakah kali ini di approve sama atasan atau enggak? Betul. Gue mau setting zonanya itu ke arahnya Aura tadi. Ke arah kiri Aura. atas. Ke Open kiri field? Atas. Iya, open field. Lalu ntar ke kiri atas lagi? Lalu nanti ngedonat habis itu. Donat, ke tengah-tengah? Kita bikin makin barbar aja kali ya. Makin barbar ya? Karena tadi kita udah cukup banyak cerpen yang kita buat di early game. Oke, kita bakal lihat ya kali ini apakah settingannya pasta di approve sama yang di atas atau enggak ya? Yoi. Karena kita cuma bisa nge-setting. Wah, gila! gokil, free se-free-nya itu dan menjadi easy kill, easy point untuk Bigetron. Bahkan kali ini juga ada tembakan yang sungguh mantap. Ada tembakan yang legit banget tadi. Trading kali ini ya. Betul. Kita bakal tappingan lagi. Dari serang Luxi, tapi dari Luxi ketembak juga dari kiri dan kanan. Zona pun mulai menghimpit. BTR harus maju. BTR harus cari cara gimana mereka bisa maju ke depan, tapi ada EVOS tepat di kiri mereka. Ini berbahaya untuk BTR, sangat-sangat berbahaya. Yap. Tampaknya Ramones juga akan kenok oleh Blue Zone, dan beberapa player lain sudah mulai kesulitan masuk ke dalam zona kali ini. Tadi trade ya, Luxi dapetin playernya Morph, terus Zai juga ngedapetin BTR berarti tadi. Betul, trading kan tadi ya? Yap, trading kill. Dan instan banget itu. Iya, kita bakal juga kan di tim nomor 8 bakal tertahan di luar zona. Ion dan juga Onyx bakal bertemu. Ramones pun memulangkan ke arah lobby, dan banyak banget tim yang mulai kehilangan anggota mereka. Tinggal 47 yang masih alive. Betul, dan ini Blue Zone. Oh, dia ngeliat free shoot dan Free Cisun. Tidak ada kesempatan untuk selamat karena free shoot dari arah Red Face menjadi tambahan poin kill untuk ngebuat Red Face semakin nyaman di jajaran Terminator. Betul, kembali memang poin-poin tambahan. Tampaknya Morph bakal tereliminasi juga oleh tim Lovre. Betul. Tampaknya di HBD mereka ya oleh Ambil Lovre. keuntungan dari high ground tadi. Soalnya Lovre udah terlebih dahulu, ternyata tidak sesuai dengan settingan gua, tapi fake masih terus terjadi. Di mana Hydra sudah mulai tersungkur di arah broken wall. Liquid masih berusaha untuk melakukan backup, dan Onyx bergerak pelanan, pasti bergerak layaknya sebuah unit. 3 orang stick melakukan pergerakan secara bersama-sama, tapi Ken masih bisa selamat karena tercover. Auro tidak mendapatkan angle free ke arah pemain Onyx yang sedang melakukan pergerakan ke arah kompon dari Ion. Betul, Hydra tampaknya tidak bisa diselamatkan sementara waktu. Mereka perlu fokus fight dulu. Di belakang mereka ada BTR juga yang mungkin bisa nembak juga ke arah tim Onyx ataupun ke Ion. Tampaknya ada tembakan lontarkan, belum tahu tembakan siapa. Onyx pun membalas tapi belum menemukan targetnya. Ion tampaknya harus rotasi, nggak boleh terlalu lama. Altrigo pun pulang di posisi ke-13 dengan membawa 0 kill. Oke, semua fight terjadi di setiap sisi. Kita nggak bisa ngedapetin semua fight-nya, tapi kali ini Bigetron dan juga EVOS rivalitas di PINC 2019 kembali terjadi. Di mana Bigetron hanya ada 3 pemain, 4 lawan 3 kondisinya kali ini, di mana Nuxi berada di bagian paling depan, Ryzen di arah belakang, Microbe di arah belakang. EVOS ada 1 pemain mereka yang mempunyai view cukup enak karena berada di bagian atas dari tendanya. Betul, kita bakal dari seorang Morpheus bertahan juga, dia tampaknya mencari informasi yang banyak, tapi bom mulai berjatuhan kiri dan kanan. Legend Red Zone buatan BTR kali ini. Betul, apakah bisa mendapatkan 1 pemain EVOS yang berada di bagian atas dari tenda ini? Smoke setup kembali ditambah lagi, sementara Laser berada di bagian dalam dari tenda ingin memberikan surprise pick. Fox tidak memberikan pergerakan, EXE tidak memberikan pergerakan. Gue yakin player EVOS bakal bergerak kalau misalkan ada informasi dari Morpheusnya. Tapi Luxi sudah mulai ngeflank ke arah sebelah kanan. Microbe dikunci angle-nya oleh seorang Fox. Bener-bener angle shoot yang terkunci sekali, dan Molotov dipaksa keluar. 2 Molotov bakal dilempar langsung menuju ke arah Microbe. Dia bakal menuju ke bagian sebelah kanan, tapi masih aman dari Molotov yang dilempar. Luxi mulai ngeflank, mengambil
mengambil si kiri, tapi baik lagi kedua tim ini nggak masuk zona. Sedangkan arah tim-timnya sudah menunggu di dalam zona terlebih dahulu. Tampaknya Aura juga bakal fight lagi dengan tim Siren, saling beradu tembak, saling beradu posisi, dan tampaknya zona pun sudah bergerak. Semua tim harus mencari cara gimana mereka bisa masuk ke dalam safe zone. Yes, dan lu perhatikan di bagian kanan itu masih perang, close combat, jarak dekat, dan berhasil mengamankan satu. Lagi-lagi Aura berhasil menjatuhkan player dari tim Siren. Menjadi poin yang sangat banyak untuk Aura mengejar ketertinggalan poin mereka dan menuju ke bagian top 1 dari leaderboardnya. Betul, kita menyisakan sekarang 36 yang masih live dan juga 11 tim yang masih bertahan menjadi kayak ini zona sangat-sangat berat. Tampaknya Onyx juga harus masuk 16 nih, dia kunci di 16 sekarang nih. Siapa nih 16? Si Dranix. 16 itu Dranix. Dranix masih memiliki jumlah anggota 2, harusnya nggak terlalu agresif. Ya, tapi ini agak ke sandwich juga. Oh, Molotov sudah mulai dilempar kali ini. Onyx bakal ngebus bertukar dan Dranix. Chess berada di bagian dalam, terbakar hidup-hidup dan tidak bisa keluar. Di-press sama pemain dari Onyx dan berhasil menentukan satu. Chess tumbang. Tidak ada tembakan backup dari Crescent. Crescent hanya menunggu di balik dan di dalam dari tendanya. Nick barbar banget masuknya ke arah tenda, bahkan angle-nya masuknya ditutup. Betul. Angle masuknya ditutup. Dihalangin, dia bakal aman sampai habis sih kayaknya, kecuali di bom ya. Dimajuin Nick dan bakal ketembak kali ini. Tampaknya Crescent menghalangi Nick untuk masuk ke dalam tenda dia. Tidak boleh masuk tenda gua, keluar dari tenda gua. Tapi dia nggak bisa keluar. Dibakar. Oh, di granat. Oh, dia bisa keluar. Tapi Ada orang di di-tradingin. kanan. Kita bakal lihat apakah BWTR bakal nabrak atau mungkin Ion bakal nabrak. Karena Ion punya angle yang sangat enak nabrak ke arah tim Onyx. Tampaknya tim mulai berjatuhan juga. BWTR tinggal menyisakan seorang Luxi yang menahan sakitnya Blue Zone kali ini. Betul, dia harus melakukan healing. Momennya tidak dapat. Ternyata Bigetron harus puas di urutan ke-10 dan hanya membawa 1 kill saja. Plus 1 placement, 2 total poin dibawa oleh Bigetron. Betul, pada game kali ini menyisakan 3 game untuk bermain hari ini. Tampaknya kita bakal dari tim Lovre berusaha untuk nge-HBD kayak ini. Nge-HBD ke arah tim Ion. Ion maju pelan-pelan, mencari posisi. Mas nahan step, Slayer melihat satu target. Dibiarkan dulu, biarkan dulu. Nggak bisa nembak. Tembakannya nggak bisa taruh di tembok. Betul, nggak bisa ditembus, ada spray through the smoke dan Okiozora dipaksa turun ke bagian bawah, akan langsung dipush oleh pemain dari tim RRQ, diusir mundur dari tempatnya. Buayanya semuanya turun ke bagian paling bawah, walaupun RRQ sedang knock 1 orang, tapi masih ada backup fire dari 3 player RRQ yang lainnya. Betul, RRQ cukup berbahaya. Di belakang mereka masih ada tim EVOS yang bisa nge-push ke arah mereka. Dan mereka cukup terbuka di sisi belakang, di line posisi. Bye-bye. Boom dan juga tim Aero masih fight. Potato kan knock, tinggal misalkan 2 pemain Aero melawan 2 pemain Boom kali ini. Aura tepat sebelah mereka dan bisa mengambil keuntungan dari tim-tim yang lagi nge-clash. Betul, tapi ini harus diwaspadain banget. Kalau misalkan Airwolf bisa finish di top 3, ini memperkokoh posisi mereka untuk berada di posisi puncak. Betul, ini game penentuan nggak sih kayak? Kunci banget nih, siapa yang menang di game ini bakal dapat boosting di paruh kedua hari ini. Ya, malah bisa dibilang ya, kalau misalkan dari Airwolf mereka bisa stabil di 2 match lah, match ini sama match berikutnya, mungkin tim lain akan sedikit susah. Bisa kalau misalkan Airwolf-nya Tusun dan juga tim lain gemilang untuk mengejar poin dengan chicken dan juga kill yang cukup banyak. Betul, ini tergantung dengan permainan dan juga zonasi. Karena Betul. baik lagi, di atas Classic ini tergantung siapa dapat compound. Ya, ini komponnya cuma sedikit doang dan lihat ini semuanya sharing kompon, bahkan lihat dari Moxpay sendirian aja Steph sudah mulai terdengar. Apakah dia bakal bisa mendapatkan 1 orang? Surprise pick ke arah kamar mandi kali ini bakal langsung di spray. Digagalkan surprise picknya. Steve berhasil mengontrol kamar mandi ini dengan sangat baik. Betul, dan sudah meng-clear rumahnya. Kita bakal kain dari tim yang masih bertanding dan masih berusaha masuk ke dalam zona. Semuanya tampaknya kesulitan masuk ke area high ground Mount Crescent. Jarang loh kita zona ke sini. Jarang banget. Jarang banget. Ini jarang banget, tapi Lovre juga udah mendapatkan beberapa komponen cukup enak. Bahkan RRQ bisa dibilang agak sedikit nyayur, menghalangi pergerakan dari EVOS juga. EVOS yang tadi lo prediksi bisa ngebokongin RRQ, ternyata RRQ bisa mengontrol bukit ini lebih baik. Nampung ya dibilangnya. Nampung. Kita bakal dari Onyx dan juga Ion saling beradu tembak, saling menarik-narik kaki menuju ke arah safe zone. Ken bakal maju ke depan, Aura bakal one on one. Tampaknya tim Ion akan pulang ke arah lobby di posisi ke-8 membawa 4 kill pada game kali ini. Yes, Nick pinter banget tadi ngeflank ke arah sebelah kanan, walaupun harus nahan Blue Zone yang udah mulai sakit di PS-nya, tapi dia pede banget. Dia tahu timingnya, tapi Ken nggak bisa nahan lebih lama lagi di PS dari Blue Zone-nya. Betul, kayak tadi RRQ ngeganggu nggak sih tim Ion? Lagi maju ditembakin dari atas, jadi makanya tim Onyx yang selamat. Betul, karena Onyx kan tercover sama satu batu besar yang halangin tembakan RRQ ke arah mereka. Betul, tapi tampaknya dari tim RRQ menggunakan high ground mereka untuk coba menembak ke Wah, sisi bawah. circle-nya. Circle-nya ke ujung mereka ya? Yes. Ini cover mereka sih enak banget dan Jaden mendapatkan 1 catch ke arah Lovre, memisahkan 2 Lovre. Kedua arah yang berbeda kali ini. Betul. Hansen juga Oki dan juga Poundbeat dan Slayer kepisah 2-2. Aura langsung nge-push. Dia tahu nih, dia Ini tahu momen. lagi ke-knock. Betul. Belum ada waktu buat healing, jump shoot. Selesai 2 player dari Love Breaking akan langsung dipulangkan ke arah lobby. Menyisakan 2 player lain yang ada di bagian rumah lain juga. Sementara Casey masih ingin menyisiri perumahan ini terlebih dahulu. Mencari informasi apakah ada tim lain yang akan mengganggu posisi mereka di rumah ini. Tapi ternyata RRQ tidak menghentikan keagresifitasannya. Mereka berhasil mendapatkan 1 player dari Onyx dan bahkan mereka memanfaatkan momen ini untuk melakukan push. Betul, karena kalau mereka nggak push, bisa ada lawan-lawan lain
lain yang berada di ujung circle. Tapi nggak semuanya pindah. Voldemort masih nge-hold di atas high ground, memberikan informasi juga ke kiri dan kanan. Kita bakal lihat dari RQ, 3 orang nge-push ke arah Onyx. Kita bakal lihat kali ini Nerpeko bakal maju ke depan, nembak dengan usinya, dapetin 1, dapetin 2. Onyx bakal pulang di posisi ke-6. Man, the real Terminator dari RRQ. Mengejar 2 lawannya. season, mengejar ketertinggalan poinnya untuk seorang Nerpeko. Kita ngomongin Pekonya dulu lah, yang Betul. waktu di season 1 tuh tatap mata Peko. Tapi kali ini benar-benar menatap matanya dengan lebih tajam lagi. Betul, dia natap dan dikejar orangnya. Yoi. Dulu cuma natap doang. Sekarang dikejar. Fokker. Tereliminasi. Semakin mempersulit Boom untuk mengejar Aerowolf yang ada di posisi pertama dari leaderboard sementara. Dan semakin ketat juga kali ini dari circle yang bisa dibilang cukup susah ya, circle 8 kali ini. Memisahkan semua tim dalam rumah mereka masing-masing ataupun dalam posisi-posisi yang berbeda. Tembakan sniper dari Voldemort belum menemukan targetnya, tapi harusnya posisi Voldemort bisa ngebuka ke semua angle-angle lainnya. Betul, tapi kayaknya gue tadi nggak denger bunyi M249. Free shoot, celah sempit satu. Ventilasi kecil yang berhasil dimanfaatkan dengan sangat baik. Voldemort menjatuhkan satu pemain dari tim Aura. Betul, dan tampaknya di Aero juga mulai berjatuhan. Aero pulang ke arah lobby di posisi ketiga. Posisi keempat membawa 3 kill. RRQ 3 orang di arah Broken Wall. Lowframe menyisakan 2 pemain mereka dan Aura 4. Berarti 4-4-2. 4-4-2 kali ini. Ya, 4-4-2 di antara 3 tim yang tersisa kali ini. Kalau kita ngomongin dari zona ya, ini zonanya adil. Karena masuk ke 3 tim yang tersisa ini. Betul, ini adil semua. Adil semua. Tapi nextnya kita nggak tahu. Yap. Habis kan nextnya? Masih ada, kan sampai 9. Oh yes. Oh iya benar juga ya. 9 baru habis kan? Bikin dia sampai 9. Ini 9 tadi bug. Oh ini terakhir bener, ini terakhir. Ini last kan? Ini last. Ini kelar ya kan? Ini last circle, ini blue zone terakhir yang di PS udah nggak bisa ditahan lagi. Sementara Roses ingin memperlebar visionnya, mengontrol di bagian Broken Wall sebelah kanan dan tidak melupakan juga kalau masih ada 2 player di bagian kiri. Tapi ternyata Voldemort benar-benar mengontrol view-nya dari bagian bukit ini, dari bagian gunung ini. 1 tumbang dari tim Aura. Roses harus segera diselamatkan, tapi Casey juga bakal maju. Sementara Poundbeat tertangkap lagi-lagi oleh tim RRQ. Kontrol area mereka yang benar-benar gila banget sih. Betul banget, ini high ground ya, benar-benar membuka kesempatan baik banget bagi tim RRQ untuk coba menemukan informasi di manakah letak musuh-musuhnya. Tampaknya Voldemort bakal menekan sakitnya. Steve bakal maju ke depan, bakal mengulangi Poundbeat di steal kill 1. Voldemort tampaknya tidak bisa menahan sakitnya Blue Zone. Top 2 kali ini bakal langsung 3 lawan 3. Kita bakal lihat Steve dimajuin oleh seorang Maltway dengan M249. Masih nembak, masih mencari posisi Steve. Akan ketahuankah oleh Warung, Nerpeko tumbang, Roses tumbang. Tinggal 1 lagi yang bertahan. Kita bakal lihat apakah kali Warung dapetin 1 korban lagi. Tinggal menahan. Kill. Nggak bisa healing. Waktunya udah cukup limit. Ini bakal menjadi WBCD untuk tim Aura. Aura. Winner chicken dinner dengan sangat dramatis. Dan ini akan mengubah posisi top 3 di leaderboard sementara. Aura bisa ke puncak nggak ya? Aura bisa aja, tapi harusnya di posisi 2 dulu. Dia harus ngebalap Boom dulu soalnya. Oke, ini membuat semuanya semakin menarik sebelum kita masuki nanti paruh kedua ya. Dengan Aura yang mulai naik, akankah dia bisa mengejar puncak? Harusnya bisa kejar puncak nggak sih? Harusnya bisa. Ini makin ketat lagi. Kita nggak bisa memprediksi siapa yang nantinya akan mengambil piala yang cukup berat yang ada di sebelah kiri kita. Iya, itu bakal sangat-sangat menarik karena hingga 3 game terakhir kita nggak bisa memprediksi siapa yang bakal menjadi juara pada PMPL Indonesia season yang kedua. Ini baru namanya Grand Final karena tidak didominasi oleh 1 tim aja, tapi benar-benar kejar-kejaran poin yang ketat banget, Flo. Betul, benar-benar ketatnya itu jauh dari yang gue pernah lihat di semua turnamen liga untuk di PUBG Mobile.